Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitian Aunilah. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Berita sore hari ini kita awali dengan penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan berlangsung sebentar lagi. Komisi 2 DPR RI mendesak Polri dan TNI memperketat pengawalan logistik pemilu 2024 sampai ke tujuan, termasuk di wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan. Komisi 2 DPR RI mendorong Polri dan TNI memperketat pengawalan distribusi logistik pemilu 2024 sampai ke tujuan. Selain itu, operator telekomunikasi juga harus dipersiapkan secara maksimal untuk mendukung penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta menilai regulasi pengamanan dan pengawalan distribusi logistik pemilu sudah tertuang dalam undang-undang maupun peraturan KPU. Pengamanan logistik pemilu mencakup pendistribusian logistik dan pengamanan di wilayah 3T, sehingga perlu melibatkan Polri dan TNI. Pengamanan yang berkaitan dengan logistik pemilu ini tentu menjadi tugas kita bersama, khususnya aparat kepolisian. Karena kalau berbicara secara konstitusi bahwa tugas Polri itu menjaga keamanan dalam negeri yang pengaturannya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tapi bisa saja Polri minta backup kepada unsur TNI. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha mendorong seluruh operator telekomunikasi untuk mendukung pemilu 2024, khususnya ketika proses rekapitulasi pada aplikasi Sirekap. Kemudian juga koordinasi dengan operator sinyal lah ya, mungkin Telkomsel, mungkin Indosat dan sebagainya untuk pelaksanaan misalkan Sirekap itu harus berjalan dengan baik, kemudian foto dari Panwas TPS, dari KPPS itu bisa langsung didistribusikan atau dikirim ke Bawaslu Kabupaten Kota. Aditya dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 5 DPR RI menilai penerapan asas Kabotek perlu diperkuat dan ditingkatkan, sehingga dapat mendorong pemberdayaan serta meningkatkan peran industri angkutan perairan nasional. Komisi 5 DPR RI menilai penerapan asas Kabotek atau prinsip yang memberi hak eksklusif kegiatan angkutan barang perlu diperkuat, sehingga mampu mendorong pemberdayaan serta meningkatkan peran industri angkutan perairan nasional. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyayangkan penerapan asas Kabotek yang longgar di dalam negeri. Menurutnya, penerapan asas Kabotek secara ketat diperlukan demi tercapainya kedaulatan maritim serta membawa kemajuan bagi dunia pelayaran dengan bertambahnya kepemilikan kapal di dalam negeri. Kemudian yang terakhir yang kami mau perdalami nanti adalah soal asas Kabotaj. Kita ini kan negara kepulauan. Di antara pulau-pulau ini, contoh antara Sulawesi antara Sulawesi dengan Kalimantan itu kekuasaan penuh Indonesia. Di wilayah kepulauan kita, di wilayah laut yang kita berkuasa penuh, aturan aturan pelayaran kita ya terkait dengan kedaulatan kita di bidang usaha pelayaran, harusnya itu adalah kapal yang berbendera Indonesia. Per hari ini kami mendapat laporan bahwa kapal asing memang sudah berbendera Indonesia, syaratnya kan pemilikan sahamnya adalah mayoritas. Mayoritasnya 51% sudah mayoritas kan, atau 50,sekian persen sudah mayoritas. Tapi kami mendapat laporan 50 sekian persen ini dia pakai nama orang Indonesia, hanya pakai nama saja padahal sahamnya punya dia, terus sisanya 49% punya dia lagi. Jadi sebetulnya saham ini 100% milik dia. Berkaca dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, India, bahkan Singapura yang telah menerapkan asas Kabotek, Indonesia dinilai berhak menerapkan asas tersebut karena mayoritas wilayah Indonesia adalah perairan. Rifki dan Rian, TVR Parlemen melaporkan.
Selama masa kampanye pemilu 2024, Komisi 2 DPR RI menemukan sejumlah pelanggaran. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR RI mendorong penyelenggara pemilu, terutama Badan Pengawas Pemilu, untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran pemilu. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mendorong penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu, untuk objektif dalam menindak segala bentuk pelanggaran pemilu. Agung Widiantoro mengungkap terdapat banyak temuan yang diperoleh anggota Dewan selama masa reses, khususnya terkait pelanggaran pemilu tahun 2024. Ia meminta langkah tegas penyelenggara pemilu jika terbukti ada pihak yang memobilisasi program pemerintah untuk memperoleh dukungan suara pada pemilu 2024. Ada juga cara-cara yang kurang elegan lah. Mereka minta dari kepala-kepala sekolah untuk mencarikan suaranya dengan ancaman kalau tidak bisa memenangkan calon tertentu nanti akan diputus bantuan sekolah untuk PIP itu. Saya rasa ini adalah cara-cara yang kurang bagus untuk contoh berdemokrasi secara sehat. Kami akan pertanyakan semuanya dan bagaimana ketegasan penyelenggara pemilu dan khususnya Bawaslu. Bawaslu saat ini tengah mendalami berbagai dugaan pelanggaran pemilu 2024. Di antaranya terkait alat peraga kampanye, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu juga mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Kontestasi pemilihan umum Republik Indonesia akan segera digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Baik calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif saling bertarung menyampaikan visi misi yang diusung untuk membangun negeri ini. Lantas bagaimana komitmen anggota DPR RI periode ini dalam melanjutkan amanah rakyat di masa akhir jabatannya? Jangan kemana-mana, saksikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, DPR RI telah memasuki tahun terakhir masa jabatan pada periode 2019-2024. Mayoritas anggota DPR RI di periode ini kembali mencalonkan diri pada pemilihan legislatif mendatang. Meski sedang memasuki masa kampanye, hal ini tidak menyurutkan semangat DPR untuk tetap bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Sebanyak 19 rancangan undang-undang yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1, serta 34 RUU yang akan memasuki pembahasan tingkat 1 akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki tahun terakhir pada periode 2019-2024, DPR RI berkomitmen untuk menuntaskan kerja-kerjanya. Meski tensi politik semakin hangat, DPR terus menyuarakan suara rakyat. Meski di tengah kontestasi, DPR berkomitmen terus bekerja untuk melahirkan legacy.
Tahapan pemilu yang sudah memasuki masa kampanye tidak menyurutkan semangat DPR untuk bekerja, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Meski juga berkontestasi, DPR terus melaksanakan fungsinya baik legislasi, pengawasan, anggaran, maupun fungsi diplomasi. Inilah keseimbangan yang terus dikedepankan, tentu ini didasarkan kepada rasa tanggung jawab sebagai anggota DPR, dan mudah-mudahan ke depan tentu tugas-tugas kedewanan ini akan berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi rakyat, dan terus mendorong dan mendukung Indonesia akan lebih maju ke depan. Berdasarkan data Badan Legislasi DPR RI tahun 2023, DPR telah produktif menghasilkan 78 produk legislasi. Beberapa di antaranya yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melindungi kelompok rentan dari pelecehan dan kekerasan seksual, serta Undang-Undang ASN yang merupakan bukti perjuangan DPR terhadap nasib ASN dan tenaga honorer. Namun, kinerja DPR bukan hanya dinilai dari kuantitas produk legislasi yang dilahirkan, melainkan harus dinilai melalui bagaimana setiap undang-undang berdampak bagi masyarakat. Pasca Undang-Undang TPKS disahkan, Komnas Perempuan mencatat laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat. Ini merupakan bukti bahwa Undang-Undang TPKS mendorong para korban kekerasan seksual untuk berani melapor. Dengan Undang-Undang TPKS, masyarakat merasa dilindungi. Selain itu, kerja Dewan bukan hanya dilihat dari Senayan. DPR harus bertolak ke daerah pemilihan masing-masing, memastikan kondisi rakyat yang diwakilinya. DPR juga meninjau langsung berbagai harga pangan jelang Hari Raya agar masyarakat tidak menjerit. DPR turut meninjau langsung persiapan mudik agar masyarakat dapat tiba di kampung halaman dengan selamat. Kurang dari sebulan jelang pemilu, DPR masih terus bekerja untuk meninjau langsung persiapan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. DPR memastikan masyarakat baik di daerah, di luar negeri, hingga di lembaga pemasyarakatan dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, nyaman, dan tanpa tekanan. Kita lebih intens mengunjungi warga masyarakat, khususnya pada saat reses kemarin. Ketika sekarang ini sudah dibuka masa sidang, tugas-tugas kenegaraan tetap kita pegang. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah dinanti-nantikan masyarakat juga akan dikebut. Dalam sisa masa kerjanya, DPR ingin memastikan para ibu dan anak mendapat kebutuhan yang layak, termasuk mendapatkan pendampingan suami melalui cuti ayah. Sehingga nantinya, anak-anak yang lahir akan siap menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Target kita di masa sidang ketiga ini, kami akan menyelesaikan 2 undang-undang. Yang pertama, undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Yang kedua, undang-undang tentang pendidikan keagamaan Islam. Dan itu memang menjadi kebutuhan di masyarakat terkait dengan undang-undang khususnya perlindungan ibu dan perlindungan anak itu. Dalam fungsi pengawasan, DPR tegas memastikan APBN harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena uang rakyat sudah seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Pemerintah harus tertib dan disiplin dalam menjalankan APBN tahun 2024. Penggunaan anggaran secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Bagaimanapun, APBN adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Dalam pidato pembukaan masa sidang 3 tahun sidang 2023-2024, Ketua DPR RI sampaikan komitmen DPR RI menjalankan kinerja semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. The government for successfully hosting the most prestigious sports tournament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Kembali di TVR 17. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supatmarudana menegaskan, DPR akan tetap bekerja efektif di tengah masa kampanye pemilu dan Pilpres 2024. Serta terus berkomitmen dalam merespons hal-hal mendesak dan strategis. Berikut liputan selengkapnya bersama rekan kami, Fajar Ilhami. Pemirsa, baru saja telah dilaksanakan rapat paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 yang secara langsung dibuka oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dan tadi disampaikan oleh Puan Maharani bahwa masa persidangan 3 kali ini berlangsung mulai hari ini tanggal 16 Januari. Dan Puan tadi juga menyampaikan bahwa DPR RI di tahun politik ini akan tetap menjalankan kinerjanya secara maksimal, baik dari sisi anggaran, legislasi maupun pengawasan. Dan sudah bersama dengan saya Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Putu Supatmarudana dari fraksi Partai Demokrat, yang akan kita wawancarai terkait dengan kinerja DPR RI di tahun politik ini. Ya, Pak Putu, tadi disampaikan oleh Ketua DPR RI bahwa DPR RI tahun politik ini akan tetap berkomitmen menjalankan kinerjanya secara maksimal, walaupun kita tahu bahwa masa sidang ketiga ini akan berlangsung secara singkat, tapi bisa disampaikan bahwa komitmen DPR akan seperti apa nih, Pak? Jadi baik, pertama dan utama tentu kami mewakili dari DPR RI atau Parlemen Indonesia, khususnya Badan Kerjasama Antar Parlemen, mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kita ingin terus memberikan kontribusi dan bakti kita untuk negeri melalui Parlemen atau DPR RI. Nah, tentu komitmen DPR pada kali ini memang sangat berbeda ya, karena ini tahun politik. Sebentar lagi, mungkin kurang dari 30 hari lagi, kita akan memasuki pesta demokrasi. Proses pemilu yang memang sangat penting dalam membangun demokrasi, dan tentu kita berharap seluruh rakyat tentu akan hadir dalam pesta demokrasi ini, karena kehadiran rakyat untuk turut dalam menyukseskan pesta demokrasi ini atau pemilu ini sangat penting, dan kita berharap kehadiran masyarakat untuk hadir dan memberikan pilihannya itu sangat penting. Dan komitmen DPR jika ditanyakan, tentu kita tidak pernah berhenti dalam mengawal minimal 3 hal. Yang pertama adalah legislasi kita, tentu dalam masa sidang yang singkat, tentu proses legislasi atau pengawalan dalam proses kita membuat undang-undang terus kita jalankan. Proses budgeting dengan pemerintah, anggaran tentu terus kita jalankan, tapi yang terpenting proses pengawasan. Karena isi esensinya adalah peran DPR, salah satu yang strategis adalah proses pengawasan. Yang memang setiap komisi, setiap alat kelengkapan dewan lainnya, seperti kami di BKSAP, malahan hari ini langsung kita mengakselerasi segala kegiatan untuk melakukan satu kegiatan hari ini, justru yaitu sebuah pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri untuk terus mengkoordinasikan segala diplomasi yang dilakukan pemerintah dan parlemen dalam diplomasi luar negeri juga sejalan sebagai second track diplomasi, di mana pemerintah menjadi first track diplomasi, dan kita siap melakukan total diplomasi dalam mengawal segala kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Dan tentu proses 2 hal yang terpenting juga, yaitu proses bagaimana proses diplomasi ini bisa terkawal dengan baik
ke depan, dan proses representasi yang kita miliki juga terus kita lakukan. Nah, tahun politik ini sebenarnya sangat tepat untuk mengevaluasi total bagaimana proses-proses tadi atau fungsi-fungsi tadi sudah kita lakukan dengan maksimal. Yang terpenting juga fungsi yang mungkin tidak dijabarkan secara menyeluruh, yaitu fungsi bagaimana kita sebagai anggota dewan untuk merepresentasikan rakyat justru ingin terus membantu masyarakat, dan tentu kita melalui kementerian atau program-program atau apapun yang kita lakukan di berbagai kementerian untuk terus mengawal pemerintah agar terus memberikan kontribusi dan bantuan kepada masyarakat. Nah, kita ketahui sangat penting bagaimana agar anggaran APBN ini juga terserap dengan baik dan bermanfaat untuk rakyat di seluruh dapil, dan tentu DPR RI dengan sekarang adanya 80 dapil, ke depan ada 84 dapil, tentu sangat penting untuk memberikan masukan sebagai mungkin sparring partner pemerintah untuk meyakinkan bahwa penting sekali untuk hadir secara konkret di setiap daerah dalam programnya, dalam kementerian secara total, dan juga dalam program-programnya untuk menyentuh rakyat. Karena memang esensi daripada apa yang dilakukan pemerintah pusat justru harus dirasakan oleh rakyat kita di tingkatan paling rendah, yaitu tingkat desa minimal ataupun di tingkat yang lebih rendah lagi. Nah, tentu masa pengabdian kita sampai 30 September, tentu kita akan terus mengawal apa yang memang menjadi tugas tupoksi kita. Dan tentu yang terpenting adalah bagaimana rakyat memberikan kepercayaan kepada kami, dan kami terus akan mengemban amanah dan tugas ini untuk terus mengawal segala kepentingan bangsa dan negara melalui parlemen. Dan sekali lagi saya ucapkan tentu terima kasih, selamat tahun baru, tentu momentum yang baik, dan kita berharap berdoa agar pemilu kita baik, berjalan lancar dan damai. Dan itu yang memang sebagai esensi sebuah demokrasi adalah demokrasi kita sudah matang, kita harus bisa menginspirasi dunia dengan demokrasi yang bisa mewujudkan satu komitmen bersama di mana rakyat semakin paham bagaimana memilih figur-figur terbaik. Yang kedua, bagaimana juga terjadinya proses demokrasi yang damai dan juga jujur dan bersih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Putu. Ya. Demikianlah pemirsa wawancara saya dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Putu Supatmarudana dari fraksi Partai Demokrat, bahwa beliau tadi menyampaikan sejalan juga dengan yang diinstruksikan oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani, bahwa DPR mulai hari ini, mulai pembukaan masa sidang per hari ini tanggal 16 Januari 2024 akan melaksanakan kinerja-kinerja secara positif, secara maksimal, bahwa tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa kinerja DPR akan menurun, akan berkurang gitu. Justru sebaliknya, dengan waktu yang singkat ini dipacu dengan waktu di masa sidang ketiga ini dan juga masa sidang DPR yang akan berakhir pada bulan September tahun 2024 nanti, DPR akan secara maksimal dan total memberikan segala sesuatunya dan memberikan segala kinerjanya kepada masyarakat, baik dari sisi diplomasi tadi disampaikan oleh Pak Putu dari BKSAP DPR RI, maupun dari sisi anggaran dari Badan Anggaran DPR RI, maupun dari sisi pengawasan yang secara rutin dan berkala dilakukan oleh setiap AKD yang ada di DPR RI. Demikian laporan dari saya, Fajar Ilhami, tim Newsroom melaporkan. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Nazia Sudirja.
Terima kasih rekan Fitian dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Langsung saja ke berita pertama ya pemirsa, ini terkait dengan Ketua DPR RI sebut semangat gotong royong kunci kemajuan koperasi. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani melanjutkan kunjungan kerja di Jawa Timur guna bertemu para perempuan pegiat koperasi di Malang pada Sabtu 20 Januari 2024. Dalam kunjungan tersebut, Puan berikan motivasi bagi para perempuan dalam mengembangkan kerja-kerja pegiat koperasi. Sebagaimana diketahui pemirsa, koperasi merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih koperasi ini adalah koperasi wanita di mana wanita memiliki ketelitian dan kegigihan yang lebih tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Puan sampaikan 3 pesan, yaitu terkait dengan pentingnya anggota Kopuan melakukan digitalisasi dan inovasi, kemudian koperasi terus melakukan upgrade keahlian sumber daya manusia, serta jangan pernah lupakan gotong royong yang menjadi nilai utama koperasi. Lanjut ke berita selanjutnya pemirsa, yang menjadi headline di media online ini terkait dengan Jalan Parung Panjang yang rusak. DPR RI dorong pemerintah realisasikan jalan khusus tambang. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini perkembangan pesat wilayah Parung Panjang sebagai penunjang ibu kota harus diimbangi dengan perkembangan infrastruktur termasuk jalan. Sebagaimana diketahui, banyaknya pertumbuhan perumahan baru dan menjamurnya perusahaan tambang menyebabkan kerusakan jalan, di mana saat ini warga dan kendaraan tambang sudah tidak bisa berbagi jalan dengan kendaraan tambang. Pemirsa, terkait dengan hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menilai jalan khusus tambang dapat menjadi solusi permasalahan ini, sebagaimana usulan yang sudah digulirkan oleh pemerintah provinsi yang hingga kini belum terrealisasi. Oleh karena itu, pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong terrealisasikannya jalan tambang, mengingat saat-saat ini merupakan momentum bagi pemerintah pusat dalam mengintervensi perbaikan jalan daerah melalui Inpres yang terkorelasi dengan revisi Undang-Undang Jalan yang sudah disahkan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Ketua DPR RI sebut semangat gotong royong kunci kemajuan koperasi, serta Jalan Parung Panjang yang rusak, DPR RI dorong pemerintah realisasikan jalan khusus tambang. Kembali ke rekan Fitian. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Aunilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.